Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wastafurama dengan NPM 183112700650181. Di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang diberikan oleh Ibu Septi dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana tugasnya yaitu kita diminta untuk membuat suatu paper dengan salah satu topik seperti Good Decision Support System, Enterprise Information System, Artificial Intelligence, Expert System, dan lainnya. Langsung saja, di sini saya akan membacakan bagian abstrak dan juga pendahuluannya, di mana pada abstraknya yaitu dijelaskan kendaraan yaitu merupakan sebuah kebutuhan primer pastinya, terutama bagi masyarakat, para pekerja atau karyawan pun membutuhkannya, di mana kendaraan merupakan penunjang langkah mereka untuk mengejar waktu dan sampai pada tempat kerja dengan cepat. Lalu semakin banyaknya pengendara sepeda motor akan memungkinkan banyaknya pekerjaan polisi di saat melakukan razia, di antaranya pengecekan secara individual si pemilik motor ataupun motor yang dipinjam. Apalagi kelengkapan dalam berkendara tidak terpenuhi, maka polisi akan menilang si pengendara. Sistem pakar yang dibuat sangat efektif karena dapat diinstal di komputer ataupun gadget dan lain sebagainya yang bisa dibawa pengguna kemana-mana, sehingga pengguna tidak perlu repot-repot bertanya kepada pihak kepolisian ataupun bernegosiasi dengan polisi perihal kesalahannya. Masuk pada bagian pendahuluannya, di mana seiring perkembangan teknologi, dikembangkan pula suatu teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia, yaitu teknologi itu sendiri, seperti Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Dan di sini sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan oleh pakar ke dalam suatu area pengetahuan tertentu, sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik. Dalam hal ini adalah permasalahan pelanggaran aturan kendaraan bermotor di Indonesia. Lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan pengertian kendaraan bermotor sebagai kendaraan bermotor yang setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8. Hal yang diatur dalam menggunakan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah persyaratan teknis dan baiknya jalan kendaraan bermotor. Lalu pidana berupa kurungan dan denda mengenai penggunaan kendaraan bermotor terkait persyaratan teknis dan jalan kendaraan bermotor. Itulah sebabnya sebuah sosialisasi menggunakan sistem pakar yang dapat menjelaskan kandungan dan sanksi hukum terkait penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, hal ini menjadi langkah praktis dalam menanggulangi ketidaktahuan masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memberikan solusi alternatif berupa sistem pakar untuk pelanggaran kendaraan bermotor dengan menggunakan metode forward chaining. Itulah beberapa penjelasan dari saya, Iqbal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, nama saya Rifki Ananda. NPM saya 183112700650113. Langsung saja saya akan membaca landasan teorinya. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang. Bagi para ahli, sistem pakar juga membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Tata tertib lalu lintas, peraturan dan undang-undang lalu lintas di Indonesia menyangkut segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan berlalu lintas adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur setiap aspek kehidupan bernegara. Seputar kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Lalu selanjutnya mengenai pelanggaran kendaraan bermotor.
Setiap kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Semua pengendara motor harus mempelajari dan memahami peraturan lalu lintas, karena polisi sebagai penegak hukum akan memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Untuk itu, kita harus mengetahui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas apa saja yang masuk ke dalam daftar tilang, di mana pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memakai helm standar nasional Indonesia atau SNI. Kedua, melanggar rambu lalu lintas seperti dilarang parkir, dilarang berputar, dilarang masuk, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Yang keempat, tidak membawa surat izin mengemudi atau SIM. Yang kelima, SIM kadaluarsa atau sudah lewat batas waktu atau masa berlaku. Nama saya Triazain Mutakin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video dari teman saya bernama Rifki Ananda. Selanjutnya akan kita baca analisa proses. Dalam mengembangkan sistem pakar ini, pengetahuan dan informasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari Satlantas serta dari buku tentang denda kendaraan bermotor. Pengetahuan ini akan dipresentasikan dalam bentuk rule yang berguna untuk menemukan kesimpulan terhadap pelanggaran kendaraan bermotor dan denda yang diberikannya. Struktur rule secara logika menghubungkan satu atau lebih kondisi pada bagian if yang akan menguji kebenaran dari serangkaian data dengan satu atau lebih kesimpulan atau conclusion yang terdapat pada bagian then. Selain rule, pada sistem pakar juga dibutuhkan database yang berisi fakta tentang pelanggaran kendaraan bermotor dan denda yang diberikan sesuai perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi, Komunikasi, dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem. Implementasi sistem adalah rancangan antar muka layanan atau interface. Sistem pakar ini diawali dengan penentuan kondisi kendaraan, pengendara, dan rambu lalu lintas yang sesuai dengan kondisi saat berkendara. Gambar form menu utama. Pada menu utama, terdapat 4 icon bar dan 3 toolbar, yang masing-masing memiliki perintah tersendiri. Untuk toolbar file memiliki perintah untuk menampilkan menu utama, sistem pakar, dan informasi pelanggaran. Sementara toolbar konsultasi menampilkan aktivitas konsultasi dengan sistem dari user tersendiri. Gambar form awal konsultasi. Menu konsultasi merupakan menu aktivitas dari user dengan sistem untuk berkonsultasi dan mengetahui kesalahan yang dilakukan dalam berkendara. Pada menu konsultasi juga dimunculkan aktivitas cetak informasi dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna kendaraan bermotor jenis pelanggaran yang mungkin dilakukan pada saat berkendara. Form konsultasi. Pada form konsultasi terdapat menu diskusi, sistem pakar, dan about us. Dan akan diberikan question atau pertanyaan, apakah Anda memiliki surat izin berkendara atau SIM pada saat berkendara? Jika Anda menjawab tidak, akan muncul gambar konsultasi, yaitu sistem pakar denda kendaraan bermotor. Dan ini adalah gambarnya, gambar contoh dari jika Anda tidak memiliki surat izin mengemudi. Kesimpulan. 1. Untuk rancangan sebuah sistem pakar yang mampu menganalisis dan memberikan informasi terhadap denda dari pengendara kendaraan bermotor yang dibutuhkan dengan metode forward chaining. Karena dengan metode ini dapat dilakukan analis terhadap kejadian-kejadian yang terjadi untuk menentukan konsolusi. 2. Untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam sistem pakar agar mampu menganalisis tindakan apa yang diberikan ketika melakukan pelanggaran terhadap kendaraan bermotor dengan cara mengatur proses sistem yang di dalam proses tersebut dirancang logika berpikir seperti layak seorang pakar. Salah satunya adalah dengan memasukkan rule-rule dalam sistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.